Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai tugas kami. Di mana di sini kelompok kami ada yang pertama Andini Wahyu Nugroho, terus kemudian saya sendiri Husnul Maulida, ada Ardianto Kuyang sama Wahyuni Dwi Wulandari, kemudian ada Dian Melinda Rahayu. Nah, yang pertama kami akan membahas mengenai bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1 yang tepat mempunyai dua pembagi, yakni 1 dan bilangan itu sendiri. Yang termasuk dalam bilangan prima contohnya yaitu ada angka 1, 3, 5, 7, 11, dan 13, dan seterusnya. Kemudian ada faktor prima. Faktor prima adalah bilangan angka prima yang terkandung dalam faktor suatu bilangan. Cara untuk mencari faktor prima dari suatu bilangan dapat dilakukan dengan pohon faktor. Contohnya adalah sebagai berikut. Di sini ada contohnya 14. Nah, di sini kita menggunakan pohon faktor di mana angka 14 ini dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang pertama tentunya kita ambil dari yang paling bawah, yaitu karena ini genap, kita bagi dengan 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, kemudian 7 tentunya 7 ini merupakan bilangan prima sehingga dia tidak bisa dibagi oleh bilangan lain kecuali bilangan itu sendiri. Kemudian ada yang kedua, faktor prima dari 40. Nah, di sini kita bagi karena ini genap, kita bagi dengan 2. Nah, hasilnya 40 dibagi 2 sama dengan 20. Kemudian 20 ini kita bagi 2 lagi karena ini masih bisa dibagi 2 sama dengan 10. Nah, 10 masih bisa lagi dibagi dengan 2 sama dengan 5. Nah, 5 ini merupakan bilangan prima yang tidak bisa dibagi lagi oleh bilangan lain kecuali bilangan 5 itu sendiri, maka hasilnya sama dengan cukup sampai di sini. Jadi faktor prima dari 40 ada 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Dari 14 faktor primanya ada 2 dikali 7. Kemudian pada contoh di atas dapat disimpulkan bahwa angka 14 memiliki faktor 2 dikali 7 dan angka 40 memiliki faktor 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Cara di atas dapat kamu lakukan pada berbagai angka lainnya. Langkah-langkah yang diperlukan: yang pertama, bagi angka tersebut dengan bilangan prima 2 karena angka tersebut merupakan angka genap. Kemudian jika sudah tidak bisa dibagi dengan angka 2, kamu bisa melanjutkan dengan angka setelah 2 bilangan prima adalah 3. Nah, karena di sini genap tidak bisa dibagi 3. Kemudian jika sudah tidak bisa dibagi dengan 3, kamu melanjutkan dengan membagi dengan angka 5 dan seterusnya sampai bilangan itu tidak bisa dibagi lagi. Rumus bilangan prima. Nah, bilangan prima itu merupakan bilangan yang tidak pernah berakhir dengan 0 dan 5 kecuali angka 5. Bilangan prima yang tersusun dari 2 angka atau lebih tidak pernah berakhiran dengan satuan 0 dan 5. Contohnya di sini ada 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Ini merupakan bukan bilangan prima karena tentunya bilangan yang berakhiran dengan 0 dan 5 itu untuk bilangan puluhan ya, atau bilangan yang terdiri dari 2 angka, tentunya itu bilangan yang masih bisa dibagi dengan angka 5. Jadi tidak mungkin suatu bilangan prima itu berakhiran 0 dan 5. Jumlah semua digit angka tidak pernah kelipatan dari 3. Angka yang terdiri dari 2 digit atau lebih, apabila setiap digit dijumlahkan akan menghasilkan bilangan kelipatan 3. Maka angka tersebut akan habis dibagi 3 dan bukan merupakan bilangan prima. Contohnya angka 621. Nah, karena untuk mencari apakah 621 ini bisa dibagi dengan 3, kita tambahkan semua bilangan yang ada di sini. 6 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, 9 adalah kelipatan 3 sehingga habis dibagi 3. Maka 621 bukan merupakan bilangan prima. Kemudian syarat yang ketiga, angka negatif 0 dan 1 bukanlah bilangan prima. Nah,
Kemudian ada bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang bernilai lebih dari 1 serta memiliki lebih dari 2 faktor pembagi. Yang termasuk bilangan komposit di sini contohnya ada 4, 6, 8, 9, dan 10. Angka negatif 0 dan 1 bukan termasuk bilangan komposit dan juga bukan bilangan prima. Lambang yang digunakan untuk menuliskan bilangan komposit biasanya dituliskan menggunakan huruf K besar. Contoh bilangan komposit di sini ada 50 bilangan komposit pertama meliputi apa saja. Nah, di sini ada 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, dan 49. Konsep pemfaktoran. Pemfaktoran adalah cara mencari bilangan-bilangan atau ekspresi-ekspresi yang jika dikalikan akan menghasilkan bilangan atau persamaan yang diberikan. Pemfaktoran dapat digunakan untuk menyederhanakan ekspresi aljabar untuk membuat penyelesaiannya lebih mudah. Pemfaktoran bahkan dapat memberikan Anda kemampuan untuk menghilangkan jawaban-jawaban tertentu yang mungkin jauh lebih cepat daripada penyelesaiannya secara manual. Metode pemfaktoran ada 3. Yang pertama sifat distributif, yaitu pemfaktoran bentuk aljabar dengan mencari FBB-nya dari bentuk aljabar tersebut. Nah, persamaannya sebagai berikut, di mana A ini adalah FBB dikalikan dikali buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan ini nilainya sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian yang kedua adalah pemfaktoran dalam selisih kuadrat. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Kemudian pemfaktoran aljabar dengan bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan X plus M dikali X plus N. Kemudian ini adalah pemfaktoran bentuk aljabar dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama tadi bentuk distributif, yaitu mencari FBB-nya. Di sini FBB-nya adalah B. Kemudian bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 1. Kemudian ada bentuk kuadrat sempurna. Ya, seperti yang tadi, di mana X plus 2XY plus Y kuadrat sama dengan X plus Y kuadrat, atau X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat sama dengan X min Y kuadrat. Kemudian ada bentuk selisih kuadrat. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Kemudian ada bentuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Konsep bilangan habis dibagi. Konsep bilangan habis dibagi adalah jika ada A suatu bilangan bulat dan B suatu bilangan bulat positif, maka dikatakan A habis dibagi B dapat dinyatakan dengan persamaan yaitu B garis lurus A. Jadi di sini artinya A habis dibagi oleh B. Jika ada sebuah bilangan bulat C sedemikian sehingga akan membentuk persamaan yaitu A sama dengan B dikali C. Sifat-sifat keterbagian. Ada 6 sifat keterbagian. Yang pertama yaitu sifat refleksif, di mana A habis dibagi oleh A, yaitu bilangan itu sendiri habis dibagi oleh bilangan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah sifat transitif, di mana ada B habis dibagi oleh A dan C habis dibagi oleh B, maka akan membentuk persamaan yaitu C, maka C akan habis dibagi oleh A. Kemudian yang ketiga yaitu apabila ada B habis dibagi oleh A, maka M dikali B habis dibagi oleh A untuk setiap bilangan bulat nilai M itu sendiri. Kemudian yang keempat ada B habis dibagi oleh A dan C habis dibagi oleh A, maka nilai dari B ditambah C habis dibagi oleh A dan B dikurangi C habis dibagi oleh A,
dan B dikali C akan habis dibagi oleh A. Yang kelima, untuk persamaan kelima yaitu apabila ada suatu bilangan C yang habis dibagi oleh A dikali B, maka C itu sendiri akan habis dibagi oleh B dan C akan habis dibagi oleh A. Kemudian yang keenam, persamaan yang keenam yaitu apabila ada B habis dibagi oleh A dan C habis dibagi oleh A, maka B dikali X ditambah B dikali Y akan habis dibagi oleh A untuk setiap bilangan bulat X dan Y. Jadi syaratnya X dan Y adalah bilangan bulat. Ciri-ciri bilangan habis dibagi. Yang pertama ada ciri bilangan habis dibagi oleh 2. Nah, bilangan habis dibagi 2 jika dan hanya jika bilangan satuannya adalah genap atau habis dibagi oleh 2. Contohnya di sini adalah 769.086. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya angka satuannya adalah 6, di mana 6 adalah bilangan genap dan habis dibagi oleh 2. Kemudian ciri habis dibagi oleh 3. Nah, bilangan yang habis dibagi oleh 3 adalah jika dan hanya jika jumlah bilangan yang dinyatakan oleh angka pada lambang bilangan tersebut habis dibagi 3. Nah, misalnya di sini 197.946 habis dibagi oleh 3. Karena semua bilangan yang ada di sini dijumlahkan, yaitu ada 1 ditambah 9, ditambah 7, ditambah 9, ditambah 4, ditambah 6, sama dengan 36. Nah, 36 ini habis dibagi oleh 3. Kemudian, ciri bilangan yang habis dibagi 4. Suatu bilangan habis dibagi 4 jika dan hanya jika dua bilangan atau 2 digit terakhirnya bilangan tersebut habis dibagi 4. Di sini contohnya adalah 146.392, di mana 2 digit terakhirnya adalah 92 dan angka 92 ini habis dibagi oleh 4. Sehingga contoh di sini yaitu 146.392 adalah bilangan yang habis dibagi oleh 4. Kemudian ada ciri bilangan yang habis dibagi oleh 5. Suatu bilangan habis dibagi 5 jika dan hanya jika satuan dari bilangan tersebut 0 atau 5. Jadi angka satuannya harus 0 atau 5. Selain itu berarti tidak bisa atau tidak habis dibagi oleh 5. Kemudian ciri bilangan yang habis dibagi oleh 6. Bilangan yang habis dibagi oleh 6 jika dan hanya jika bilangan tersebut habis dibagi 2 dan 3. Nah, bilangan di bawah ini contohnya yaitu 219.588, di mana angka satuannya adalah angka bilangan genap dan juga tentunya habis dibagi oleh 2. Kemudian sekarang kita lihat untuk syarat yang kedua yaitu habis dibagi oleh 3. Kita jumlahkan semua bilangannya di sini. 2 ditambah 1, ditambah 9, ditambah 5, ditambah 8, ditambah 8. Nah, sama dengan 33. Dan 33 ini habis dibagi oleh 3. Sehingga contoh tersebut adalah contoh bilangan yang bisa dibagi oleh 6. Untuk ciri bilangan habis dibagi 7. Suatu bilangan habis dibagi 7 jika dan hanya jika selisih antara bilangan yang dinyatakan oleh lambang bilangan mula-mula kecuali angka terakhir dengan 2 kali bilangan angka terakhir tersebut habis dibagi 7. Nah, di sini contohnya adalah 2583. Nah, di sini bilangan mula-mulanya sebelum angka terakhir yaitu 258. Dikurangi 2 kali angka terakhir yaitu 3, sama dengan 252. Nah, dari 252 masih bisa kita tentukan lagi apakah 252 ini habis dibagi 7 dengan cara yang sama, yaitu angka mula-mula yaitu 25 dikurangi 2 kali angka satuan atau angka terakhir yaitu 2 dikali 2 sama dengan 25 dikurangi 4 sama dengan 21. Nah, 21 habis dibagi oleh 7. Berarti contoh ini habis dibagi oleh 7. Kemudian ciri bilangan yang habis dibagi 8. Bilangan yang habis dibagi 8 jika dan hanya jika bilangan yang dinyatakan oleh 3 bilangan terakhir dari bilangan tersebut habis dibagi 8. Nah, di sini ada contohnya 219.184 habis dibagi oleh 8. Kemudian ada ciri bilangan habis dibagi 9. Bilangan yang habis dibagi 9 jika dan hanya jika jumlah bilangan yang dinyatakan oleh angka pada lambang bilangan tersebut habis dibagi 9. Nah, dijumlahkan dulu berarti 3 ditambah 2, ditambah 9, ditambah 3, ditambah 1. Dari contoh ini, kita tahu penjumlahan dari angka yang ada di contoh sama dengan 18. Nah, 18 sendiri habis dibagi oleh 9. Kemudian, ciri bilangan yang habis dibagi oleh 11.
Bilangan yang habis dibagi 11 jika dan hanya jika jumlah bilangan yang dinyatakan oleh angka yang terletak pada posisi ganjil dikurangi jumlah bilangan yang dinyatakan oleh angka yang terletak pada posisi genap habis dibagi 11. Nah, di sini contohnya 409.574 habis dibagi 11. Nah, kita lihat bilangan yang ada di bilangan yang ada pada posisi ganjil dikurangi posisi genap, yaitu 4 dikurangi 0 ditambah 9 dikurangi 5 ditambah 7 dikurangi 4 sama dengan 11. Berarti bilangan ini habis dibagi 11.